Sekitar 252 juta tahun yang lalu, bumi hampir kehilangan segalanya. Jauh sebelum dinosaurus punah, terjadi sebuah peristiwa yang jauh lebih mengerikan. Ilmuwan menyebutnya Great Dying, kepunahan massal terbesar yang pernah dialami planet ini. Dalam peristiwa ini, lebih dari 90% makhluk hidup di laut musnah. Di daratan, sekitar 70% spesies lenyap, ekosistem runtuh, rantai makanan hancur, dan bumi seolah melakukan riset besar-besaran terhadap kehidupan. Apa yang sebenarnya terjadi? Great Dying terjadi di akhir periode Permian, ketika bumi masih didominasi satu super benua besar bernama Pangaea. Kondisi alam saat itu sudah ekstrem. Iklim cenderung panas dan kering, laut dangkal luas, dan sirkulasi udara serta laut tidak seefisien sekarang. Lalu datang pemicunya, letusan vulkanik raksasa di wilayah yang kini dikenal sebagai Siberian Traps. Letusan ini bukan letusan biasa. Ia berlangsung selama ratusan ribu hingga jutaan tahun, memuntahkan lava dalam jumlah luar biasa, sekaligus melepaskan karbon dioksida dan metana ke atmosfer. Gas-gas ini memicu pemanasan global ekstrem, suhu bumi naik drastis, laut menghangat, kadar oksigen menurun, dan banyak organisme laut mati lemas. Air laut menjadi lebih asam, merusak organisme bercangkang seperti terumbu karang dan moluska. Di darat, kondisi tak kalah parah. Hutan-hutan runtuh akibat panas dan kekeringan. Tanah kehilangan kesuburan. Rantai makanan terputus. Banyak spesies tidak sempat beradaptasi dengan perubahan secepat itu. Inilah yang disebut ilmuwan sebagai siklus alam kehancuran dan pemulihan. Great Dying bukan hanya satu kejadian tunggal, tapi rangkaian proses panjang. Letusan, perubahan iklim, runtuhnya ekosistem, lalu kepunahan massal yang membuatnya semakin menakutkan. Pemulihan bumi tidak terjadi cepat. Dibutuhkan sekitar 5 hingga 10 juta tahun bagi kehidupan untuk benar-benar bangkit kembali. Selama jutaan tahun, bumi berada dalam kondisi sepi dengan keanekaragaman hayati yang sangat rendah. Namun dari kehancuran inilah lahir bab baru kehidupan. Setelah Great Dying, muncul kelompok-kelompok organisme baru yang akhirnya membuka jalan bagi era dinosaurus. Artinya, kepunahan massal bukan akhir kehidupan, tapi titik balik besar dalam sejarah bumi. Pertanyaannya sekarang, kenapa Great Dying sering dibahas dalam konteks zaman modern? Karena pola besarnya terasa familiar. Peningkatan gas rumah kaca, pemanasan global, pengasaman laut, dan runtuhnya ekosistem. Bedanya, dulu pemicunya adalah aktivitas geologi. Hari ini, banyak perubahan besar justru dipercepat oleh aktivitas manusia. Great Dying mengajarkan satu hal penting. Bumi akan selalu bertahan. Kehidupan akan menemukan jalan baru, tapi tidak semua spesies ikut bertahan di dalamnya. Pertanyaannya, bukan lagi apakah bumi bisa pulih, melainkan apakah manusia akan menjadi bagian dari pemulihan itu, atau justru tercatat sebagai pemicu kepunahan berikutnya?